Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Pramesti Wulandari selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan. Langsung saja saya mulai presentasi dari kelompok 2, yaitu dengan judul distribusi frekuensi. Definisi distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah cara menyusun data agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Misalnya, kita mempunyai banyak data nilai siswa, pasti akan susah apabila kita harus melihat satu persatu. Dengan distribusi frekuensi ini, kita dapat mengelompokkan dan menghitung berapa kali suatu nilai tersebut muncul. Jadi, distribusi itu cara membagi atau menyebarkan data. Sedangkan frekuensi itu seberapa sering nilai tersebut muncul. Lalu jika distribusi frekuensi itu cara menunjukkan berapa kali suatu nilai muncul dalam sekumpulan data. Saja dengan contoh nilai ujian 10 siswa. Apabila disusun menjadi sebuah bentuk tabel, yaitu kita bisa lihat dalam tabel tersebut. Dari tabel ini langsung terlihat nilai 60 dan 70 yang paling sering muncul. Itulah fungsi dari distribusi frekuensi, yaitu membuat data yang berantakan menjadi rapi dan mudah untuk dimengerti. Yaitu ada jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu ada distribusi frekuensi data tunggal, yaitu digunakan apabila datanya sedikit, kita hanya perlu menulis semua nilai dan hitung seberapa sering nilai tersebut muncul. Contohnya seperti ada di tabel di bawah ini. Yang kedua yaitu ada distribusi frekuensi data kelompok. Biasanya digunakan apabila datanya banyak, misalnya ada puluhan atau ratusan angka. Contoh data usia dari 20 siswa. Langkah pertama yaitu menentukan nilai terendah dan tertinggi. Nilai terendah dari data usia 20 siswa yaitu 12 dan nilai tertinggi dari data usia 20 siswa yaitu 19. Jangkauannya atau yang disebut R itu nilai tertinggi dikurang nilai terendah, yaitu dari nilai tertingginya ada 19 dan nilai terendahnya ada 12. Jadi 19 dikurangi 12 sama dengan 7. Lalu langkah kedua, tentukan banyak kelas. Misalnya kita membuat menjadi 4 kelas. Mengelompokkannya seperti ini. 12 dan 13 kelompok pertama. Lanjut kelompok kedua yaitu 14 dan 15. Lalu kelompok ketiga 16 dan 17. Lalu kelompok keempat 18 dan 19. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, hitung frekuensinya. Kita lihat datanya lalu hitung berapa banyak yang masuk di setiap kelompok. Contohnya yaitu usia 12 dan 13 tahun. Frekuensinya ada 3. Penjelasannya yaitu satu siswa berusia 12 tahun dan 2 siswa berusia 13 tahun. Lalu usia 14 dan 15, frekuensinya ada 5. Penjelasannya yaitu 2 siswa berusia 14 tahun dan 3 siswa berusia 15 tahun. Kelompok ketiga yaitu 16 dan 17. Frekuensinya ada 6. Penjelasannya yaitu 3 siswa berusia 16 tahun dan 3 siswa berusia 17 tahun. Selanjutnya usia yang ke-18 dan 19, frekuensinya ada 6. Penjelasannya 3 siswa berusia 18 tahun dan 3 siswa berusia 19 tahun. Jumlah dari keseluruhannya yaitu ada 20 siswa. Yaitu langkah keempat, menghitung titik tengah atau biasa disebut X. Dari pengelompokan tadi kan menjadi 4. Kita menggunakan rumus usia tadi dibagi menjadi 2. Dengan bagian itu kita akan menemukan titik tengah. Contohnya usia 12 dan 13 tahun. Rumusnya itu usia 12 dan 13 tahun itu ditambahkan lalu dibagi menjadi 2 dan kita menemukan titik tengah atau X tersebut 12,5. Selanjutnya langkah kelima yaitu menghitung rata-rata. Kita menentukan usia, titik tengah, frekuensi, lalu frekuensi dikalikan dengan X.
Baik, saya akan melanjutkan dari BLSA. Yang ketiga yaitu distribusi frekuensi relatif. Perbandingan antara jumlah data yang biasanya ditampilkan dalam bentuk persen. Untuk rumusnya yaitu frekuensi dilambangkan dengan huruf F dibagi jumlah data dilambangkan dengan huruf N. Frekuensi relatif dilambangkan dengan persen. Maka F dibagi N dikali 100%. Contohnya yaitu apabila dari 30 siswa ada 6 siswa yang mendapatkan nilai 80 sampai 89, maka interval nilai yaitu 80 sampai 89 dan frekuensinya yaitu 6 dan frekuensi relatif yaitu 20%. Untuk perhitungannya yaitu 6 dibagi 30 kali 100%, maka hasilnya 20%. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu distribusi frekuensi kumulatif. Ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah total siswa sampai batas nilai tertentu. Misalnya, kita ingin tahu ada beberapa siswa yang nilainya kurang dari 80. Rumus sederhananya yaitu F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya sampai batas tertentu. Ini ada tabel seperti contoh berikut ini, yaitu rentang nilai 50 sampai 59 dan 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89 dan 90 sampai 100. Untuk frekuensinya yaitu 3, 7, 10, 6 dan 4. Dan frekuensi kumulatif dari 50 sampai 59 yaitu 3, dan frekuensi kumulatifnya dari 60 sampai 69 yaitu 3 ditambah 7 yaitu 10, dan frekuensi kumulatif dari 70 sampai 79 yaitu 10, berarti 10 ditambah 10 berarti 20. Dan frekuensi kumulatif 80 sampai 89 yaitu 6, berarti 20 ditambah 6 sama dengan 26. Dan frekuensi terakhir yaitu 90 sampai 100 yaitu 4, berarti 26 ditambah 4 sama dengan 30. Jadi ada 20 siswa yang nilainya kurang dari 80. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu distribusi frekuensi kumulatif relatif. Frekuensi kumulatif yang diubah menjadi bentuk persen tujuannya agar kita tahu berapa persen data yang nilainya berada di bawah atau sampai batas tertentu. Untuk rumusnya yaitu jumlah kumulatif dibagi total data dikali 100%. Contoh jumlah siswa sama dengan 30. Di sini ada tabel, ada rentang nilai, frekuensi kumulatif dan perhitungan persen. Rentang nilai pertama yaitu 50 sampai 59 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 3 dan perhitungannya persen yaitu 3 dibagi 30 dikali 100, hasilnya yaitu 10%. Dan rentang nilai kedua yaitu 60 sampai 69 dan frekuensi kumulatif 10, perhitungan persen yaitu 10 dibagi 3 dikali 100, maka hasilnya yaitu 33,33%. Dan yang ketiga yaitu 70 sampai 79 dan frekuensi kumulatif yaitu 20. Jadi untuk perhitungan persen yaitu 20 dibagi 30 kali 100, maka hasilnya yaitu 66,6%. Untuk rentang yang keempat yaitu 80 sampai 89, maka frekuensi kumulatifnya yaitu 26. Jadi 26 dibagi 30 dikali 100 sama dengan 86,7%. Dan yang terakhir yaitu 90 sampai 100, maka frekuensi kumulatif yaitu 30. Untuk perhitungan persennya yaitu 30
dibagi 30 dikali 100, maka hasilnya yaitu 100%. Jadi 66,6% siswa nilainya berada di bawah 80. Apabila total seluruh siswa ada 30, maka ada 20 siswa yang nilainya kurang dari 80. 20 dibagi 30 dikali 100 sama dengan 66,6% siswa yang mendapatkan nilai di bawah 80. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan apabila dan kurang jelas dalam menjelaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.